Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Tentunya Bapak Ibu Saudara mengalami bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu dan Saudara dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami rindu merenungkan sabda firman-Mu. Berbicara saat ini Tuhan melalui lidah bibir hamba-Mu dalam berkata-kata, dan urapi melalui kuasa Allah yang maha tinggi menaungi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Allah. Di dalam nama Yesus, saat ini kami serahkan waktu ini untuk kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah melewati 3 tema, dan hari ini tema yang keempat. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dalam buletin yang sudah saya bagikan. Ada 4 tema besar dalam satu tema yang menjadi tema bulan ini adalah sebagaimana tugas tanggung jawab kita sebagai seorang pelayan. Apa saja yang sudah kita belajar, tentunya itu akan menjadi satu ingatan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Kita akan membacanya bersama-sama. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk kita semua, bersama-sama kita merenungkannya. Dari Paulus, Silvanus, Timotius kepada jemaat orang-orang di Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu saudara-saudara yang dikasihi Allah bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan sampai kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Tema pada pagi hari ini saya beri judul, bagaimana seharusnya jemaat Tuhan. Bagaimana seharusnya jemaat Tuhan. Kehidupan jemaat di Tesalonika menjadi ingatan yang manis bagi Paulus. Ingatan yang manis, ingatan yang baik bagi Paulus. Bahkan Paulus selalu bersukacita. Ayat yang kedua, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Jadi Paulus bersyukur, sangat bersyukur. Karena apa? Karena Paulus mengingat bagaimana jemaat di Tesalonika bertumbuh
Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jadi Paulus mengingat jemaat di Tesalonika, bukan karena jemaat di Tesalonika mungkin kaya atau mampu dan sebagainya, tetapi tidak. Yang Paulus lihat di sini bagaimana Paulus melihat bahwa jemaat di Tesalonika ini dia berkembang, bertumbuh, imannya maju di tengah situasi, kondisi, keadaan yang dalam tanda kutip penindasan. Kalau Bapak Ibu membaca di ayat yang ke-6, ya, ada penindasan, tetapi imannya maju, imannya berkembang, imannya bertumbuh sangat luar biasa. Ini yang membuat Paulus bersuka cita, Paulus bersyukur, Paulus mengingat dia jemaat di Tesalonika dan mengucap syukur kepada Allah. Luar biasa, Pak. Nah, saya berharap ya, saya ketika mengingat Bapak Ibu Saudara, ketika melihat Bapak Ibu Saudara juga bertumbuh seperti jemaat di Tesalonika, juga berkembang seperti jemaat di Tesalonika, juga maju imannya seperti jemaat di Tesalonika, walaupun kita menghadapi tantangan yang cukup mengerikan pada masa ini, yaitu virus COVID-19. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tesalonika ini didirikan sekitar tahun 315 sebelum Masehi oleh Kassander yang menamainya dengan nama Salonika, yaitu nama ini diberikan sebagai penghormatan terhadap istrinya yang adalah saudara tiri seayah dari Alexander Agung, dan kemudian hari berganti menjadi Tesalonika. Ya, luar biasa saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, ada perubahan di situ. Nah, Tesalonika ini adalah kota pelabuhan. Ya, kalau kota pelabuhan itu Bapak Ibu Saudara, biasanya ada banyak pedagang, ada banyak turis mancanegara yang datang untuk berdagang, yang datang keluar masuk untuk menjual dagangan mereka. Ya, dan kota Tesalonika juga adalah ibu kota dari provinsi Makedonia. Ya, penduduknya adalah orang Yunani, orang Roma, dan orang Yahudi. Nah, ada banyak orang di sana. Ada orang Yahudi, ada orang Yunani, ada orang Roma. Ya, berkumpul dalam satu provinsi, yaitu provinsi Makedonia, dan tinggal di Tesalonika karena di Tesalonika menjadi pusat peradaban yang sungguh amat luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh belajar di sini dari jemaat Tesalonika. Yang pertama yang boleh kita belajar adalah ya, yang pertama jemaat yang menjadi teladan. Ya, kalau kita bisa melihat di sini bagaimana jemaat di Tesalonika ini menjadi teladan. Teladan seperti apa yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika sehingga Paulus begitu ya bersyukur. Paulus terus mengingat dan bersyukur terhadap jemaat di Tesalonika. Apa yang menyebabkan Paulus ini bersyukur? Kemudian dia bersuka cita karena jemaat di Tesalonika, karena teladan. Ada teladan dari jemaat di Tesalonika. Teladan apa itu? Kita baca bersama-sama ayat yang ke-7. Pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Ya, jadi jemaat di Tesalonika ini yang pertama dia menjadi teladan di Makedonia, kemudian yang kedua menjadi teladan di Akaya juga. Ini luar biasa, saudara. Nah, arti kata teladan di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Di dalam Greek New Testament, kata teladan memakai kata tupon. Kata tupon dipakai juga dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-25 yang mempunyai arti
Ibu berjalan-jalan di pantai, ya, berjalan-jalan di pinggir pantai, di pasir-pasir di pantai. Ketika Bapak Ibu menginjak pasir yang ada di pinggir pantai yang kemudian disapu ombak, Bapak Ibu sering melihat di sana ada jejak kaki. Jejak kaki yang Anda lewati itu jejak kaki Anda. Kemudian ketika Bapak Ibu berada di pegunungan, di tanah yang lembek atau di tanah yang becek atau di tanah yang lembut, Bapak Ibu melewati tanah itu, pasti Bapak Ibu akan meninggalkan bekas. Demikian juga Bapak Ibu ketika berjalan di padang pasir atau padang gurun, Bapak Ibu akan juga menemukan bekas-bekas kaki, baik itu bekas kaki Bapak Ibu ataupun bekas kaki orang yang lewat bersama dengan Bapak Ibu. Nah, Paulus di sini ya melihat jemaat di Tesalonika meninggalkan bekas. Bagi Paulus, sehingga Paulus sangat mengingat kehidupan mereka. Jadi ada bekas, bukan bekas karena sakit hati ya. Tetapi di sini bekas karena Paulus membekas pelayanan jemaat di Tesalonika begitu membekas. Di hati Paulus begitu terasa di dalam kehidupan Paulus sehingga Paulus begitu mengucap syukur kepada Allah. Ada bekas pelayanan yang menjadi teladan bagi kehidupan orang-orang di sekeliling Makedonia, bahkan di Akal juga terjadi demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, bekas yang diberikan yaitu apa sebenarnya yang ingin Rasul Paulus katakan? Ya, dikatakan di sini bekas yang diberikan yaitu pekerjaan iman jemaat di Tesalonika ayat yang ketiga tadi. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Ya, jadi Paulus memfokuskan diri kepada pekerjaan iman jemaat di Tesalonika. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi Paulus ya, dia merasakan bekas pelayanan atau pelayanan yang membekas di hati Paulus itu karena jemaat di Tesalonika ya, dia bekerja sesuai dengan iman. Ada pekerjaan iman yang dikerjakan sehingga menjadikan Paulus begitu sangat bersyukur kepada Allah. Ada teladan yang diberikan oleh jemaat di Tesalonika, yaitu pekerjaan iman yang diteruskan, yang disampaikan dari Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kemudian jemaat di Tesalonika menyampaikan Injil itu juga kepada orang-orang yang ada di Makedonia maupun yang ada di Akalia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, jadi tidak hanya meninggalkan bekas saja, namun kata Paulus juga meninggalkan cara hidup yang lama dan hidup di dalam Yesus Kristus. Jadi di sini kita bisa melihat tidak hanya teladan iman, tetapi juga teladan kehidupan, perubahan kehidupan dari kehidupan lama kepada kehidupan baru yang ditujukan. Ayat 9 bagian B saya bacakan untuk kita. Sebab mereka sendiri menceritakan tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kami berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan bagaimana kamu berbalik. Jadi ya, ada pekerjaan iman yang menjadi teladan. Kemudian teladan yang selanjutnya di sini perubahan hidup di antara jemaat di Tesalonika. Perubahan dari mana? Dari kehidupan lama kepada kehidupan baru. Nah, ini yang membekas bagi hati Paulus. Ini yang membekas dalam kehidupan Paulus, sehingga Paulus ya merasakannya bersyukur luar biasa. Dan dia terus berharap itu menjadi gaya hidup jemaat di Tesalonika, ya. Berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ini satu yang bekas tapak tilas atau teladan hidup yang luar biasa kalau saya melihat dari kehidupan jemaat di Tesalonika ini. Itu yang pertama yang kalau kita boleh belajar, bagaimana mereka mengalami perubahan, bagaimana mereka melanjutkan
bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita juga melakukan hal yang sama ketika kita pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tidak hanya kita saja yang menerima tugas itu, tidak hanya kita saja yang menerima kasih karunia itu, tetapi mari kita tularkan, mari kita sampaikan, mari kita beritakan supaya Injil semakin bergema di dalam pelayanan kita. Ya, mereka menjadi saksi bagi orang banyak. Bisa dibaca di ayat yang ke-8. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya. Artinya tidak hanya dua tempat itu, tetapi di tempat-tempat yang lain Injil terus diberitakan oleh jemaat di Tesalonika. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau yang pertama tadi jemaat di Tesalonika menjadi teladan, meninggalkan teladan iman. Yang kedua, kita boleh belajar bagaimana jemaat di Tesalonika ini tidak hanya meninggalkan bekas, meninggalkan teladan, meninggalkan tapak tilas, tetapi mereka juga, ya, jemaat di Tesalonika ini memiliki kasih, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Jemaat di Tesalonika saling mengasihi satu sama lainnya. Kasih mereka juga ditunjukkan dengan ikut melayani orang-orang kudus dengan kerelaan. Kita buka di dalam 2 Korintus, ya. 2 Korintus pasal yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ya, jadi mereka memberi, mereka mengasihi saudara seiman bukan karena kekayaan, bukan karena kemampuan mereka, bukan karena, ya, sesuatu yang ada dalam diri depan mereka yang banyak-banyak itu. Tetapi kita bisa membaca dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 4 ini bagaimana jemaat di Tesalonika, di Makedonia, di Akaya adalah jemaat-jemaat yang miskin. Ya, miskin, bahkan diuji dengan berbagai cobaan. Ya, masih diuji, sudah miskin diuji lagi dengan berbagai cobaan. Tetapi mereka masih bisa apa? Menolong, masih bisa membantu, masih bisa mengasihi saudara-saudara yang lain yang lebih membutuhkan di daerah-daerah yang lain. Mereka mengulurkan bantuan melalui Rasul Paulus yang melayani. Bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita sudah memberi untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, memberi kepada mereka yang lain, saudara-saudara kita yang mungkin hari ini tidak bisa makan, yang mungkin hari ini tidak memiliki apa-apa untuk dimakan? Saya mengajak kita untuk memberi, mengasihi mereka, karena mereka juga adalah saudara-saudara kita. Itu yang diajarkan oleh jemaat di Makedonia. Walaupun mereka sangat miskin, tetapi mereka kaya dalam iman, mereka kaya dalam kemurahan. Yang kedua, dan yang ketiga, kalau yang pertama tadi kita belajar jemaat Tesalonika memiliki teladan, ya, kita belajar bahwa jemaat di Tesalonika ini, ya,
Mereka menjadi teladan. Menjadi teladan bagi siapa? Bagi orang-orang di sekeliling di mana mereka tinggal. Yang kedua, jemaat di Tesalonika memiliki kasih. Dan yang ketiga yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, jemaat di Tesalonika ini adalah jemaat yang tekun. Ya, ada falsafah Jawa mengatakan begini, sing tekun golek teken bakal tekan. Sing tekun golek teken bakal tekan. Artinya bagi siapapun yang mencari pedoman akan sampai kepada tujuan. Bagi siapapun yang mencari pedoman akan sampai kepada tujuan. Apa pedomannya? Firman Tuhan. Jemaat di Tesalonika mereka belajar firman Tuhan. Mereka merenungkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mereka belajar firman Tuhan sehingga mereka tahu dengan keterbatasan mereka bisa melayani. Mereka bisa mengasihi, mereka bisa menolong saudara-saudara yang lain di tengah tantangan, di tengah ujian. Suatu harapan jika ditekuni dengan sungguh-sungguh, maka sesuatu akan tercapai. Jadi ketika situasi yang sedang kita hadapi karena COVID-19 yang mengganggu, betul-betul mengganggu, saya melihat begitu banyak alasan bagi orang untuk melakukan kejahatan pada masa ini. Tetapi tidak ada sesuatu ketika Allah berkehendak, ketika kita terus berharap, ketika kita terus meminta kepada Tuhan supaya COVID-19 ini akan segera reda dan banyak orang yang sakit menjadi sembuh, banyak orang yang positif mengalami COVID-19 akan mengalami sebuah pemulihan. Dan bagi mereka yang dengan sengaja melakukan, diberikan kesadaran untuk kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang 10 dikatakan demikian. Jemaat di Tesalonika tekun dalam pengharapan kepada Tuhan. Mereka setia menanti kedatangan Kristus untuk menyelamatkan mereka dari murka Allah. Jadi di tengah situasi yang tidak memungkinkan seperti saat ini, masih ada harapan. Masih ada harapan yang akan kita terima dari Tuhan. Asalkan ya kita terus berpengharapan kepada Allah, kita terus berpedoman terhadap firman Tuhan yang menjadi landasan dalam kehidupan kita. Ini kekuatan kita. Ini yang kita bisa lakukan. Karena keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Ya, kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh lengah. Kita terus berjaga-jaga, terus waspada supaya kita dapat mencapai apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar 3 hal. Yang pertama kita belajar jemaat di Tesalonika menjadi teladan. Jemaat di Tesalonika juga memiliki kasih. Bahkan jemaat di Tesalonika yang tekun dalam menanti kedatangan Kristus yang kedua, tekun berpengharapan kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau tekun berpengharapan kepada Tuhan? Apakah kita terus setia menanti kedatangan Tuhan yang kedua? Ujian, tantangan memang menjadi kendala untuk kita bisa setia. Tetapi percayalah, bagi saudara yang tekun, bagi saudara yang setia, bagi saudara yang tidak putus pengharapan, Tuhan akan memberikan jawaban atas setiap pergumulan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan melalui firman Tuhan hari ini. Bagaimana menjadi jemaat Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami telah menyampaikan apa yang menjadi bagian di dalam firman Tuhan. Dan saat ini hamba mohon Roh Kudus meterangkan dalam kehidupan jemaat Tuhan, sehingga dapat melakukan, dapat
menyatakan sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya jemaat Gereja Baptis Indonesia Cabang Limpang juga akan menjadi teladan di tengah lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal, dan memiliki kasih untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, dan tekun mengharapkan janji Bapa yang akan memberikan keselamatan kekal kepada setiap umatnya yang percaya. Terima kasih Bapa. Mohon pengampunan atas dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.